Shalom, kita bertemu dalam pelajaran yang ke-34 tentang pelajaran baptisan kudus. Seorang dibaptiskan hanya satu kali, ia dibaptiskan atas pengakuan iman atau sebagai anak dari orang tua yang sudah mengaku iman mereka. Baptisan adalah tanda masuk umat Kristen. Orang dibaptiskan sesuai perintah Yesus sendiri dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan ke-20. Perintah ini merupakan bagian dari 3 perintah yang berkaitan. 1. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. 2. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang 3. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Perintah membaptiskan tidak berdiri sendiri, tapi disertai dengan 2 perintah lainnya, yaitu menjadikan orang murid Kristus dan mengajar mereka melakukan segala perintah Tuhan Yesus. Perintah ini mulai ditaati pada hari Pentakosta. Orang yang disadarkan akan dosanya bertobat dan memberi dirinya dibaptiskan. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-38. Kemudian mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul pada ayat yang ke-42. Sasaran utama perintah ini adalah pembaptisan orang dewasa yang baru menjadi murid Kristus. Orang Yahudi dan orang Yunani menjadi murid Yesus dan karena itu dibaptiskan. Baptisan dalam Kisah Rasul kebanyakan adalah baptisan orang dewasa atau pengakuannya sendiri. Apabila satu keluarga menjadi percaya, mereka semua dibaptiskan. Kisah Rasul 10 ayat ke-48, 16 ayat yang ke-33. Penelaahan Alkitab. Bacalah ayat-ayat yang tercantum di bawah ini dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikutnya, agar dengan demikian makna baptisan dapat lebih jelas. Halaman berikut, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Baptisan dilaksanakan di dalam nama siapa? Adakah hubungan antara orang yang dibaptiskan dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus? Roma 6 ayat 3 sampai dengan ke-6. Apakah yang dinyatakan dalam baptisan? Bagaimana kematian Yesus menjadi kematian kita terhadap dosa? Bandingkan Roma 6 ayat 6, ayat 17 dan ayat 18. Bagaimana kita harus hidup? 1 Korintus 12 ayat 13. Apa hubungan seorang yang telah dibaptiskan dengan orang Kristen lainnya? 1 Korintus 6 ayat 11, pembersihan yang bagaimana yang ditandai oleh baptisan termasuk dalam Kolose 2 ayat 11 dan 12. Kesimpulan, baptisan kudus menandakan bahwa kita telah menjadi milik Allah. Kita dipersatukan dengan Tuhan Yesus Kristus dalam kematiannya dan kebangkitan. Dan karena itu, kita masuk dalam persekutuan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptisan adalah pertanda hidup baru yang diciptakan oleh Roh Kudus dalam diri kita. Kita diselamatkan oleh iman dan baptisan menandakan keselamatan itu dan penyucian dari dosa. Melalui baptisan kita dimasukkan ke dalam pola ketaatan baru, yaitu hidup yang memuliakan nama Tuhan. Catatan yang pertama, baptisan dan keselamatan. Baptisan tidak menyelamatkan kita. Kita diselamatkan oleh iman, Efesus 2 ayat yang ke-8. Halaman berikut. Baptisan hanyalah pertanda keselamatan. Kita menerima Roh Kudus bukan karena kita dibaptiskan, tapi oleh karena kita percaya. Efesus 1 ayat 13. Kedua, cara baptisan. Kata baptisan dalam perjanjian baru tidak selalu berarti diselamatkan. Misal bangsa Israel tidak diselamatkan di laut. 1 Korintus 10 ayat yang kedua. Bahasa Yunani tentang baptiso atau diterjemahkan mencuci tangannya huruf besar. Dalam Lukas 11 ayat 38, cara baptisan tidak perlu dipersoalkan. Air memang harus digunakan, tapi banyaknya tidak ditentukan. Baptisan yang sah ialah baptisan di mana ada air dengan perkataan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, serta pengakuan iman dari orang yang dibaptiskan pada saat itu atau pada kemudian hari. Baptisan anak-anak. Sampai sekarang yang dibicarakan adalah baptisan orang dewasa yang dipercaya yang menjadi murid Kristus dan kemudian dibaptiskan. Mereka mengakui iman di hadapan jemaat, berdasarkan pengakuan itu mereka dibaptiskan. Anak-anak belum sanggup mengaku iman, maka timbullah pertanyaan, mengapa anak-anak dibaptiskan? Jawabnya adalah anak-anak dari orang tua percaya harus dibaptiskan karena mereka terhisap umat yang menerima anugerah Allah. Untuk jelasnya, marilah kita meneliti PL. Ketika Allah memilih Abraham, Ia mengadakan perjanjian anugerah dengan Abraham dan anak-anaknya.
Lihat pelajaran yang ke-9. Dalam perjanjian lama, bukan hanya orang dewasa yang terhisap. Umat perjanjian anugerah itu selalu ditekankan bahwa janji-janji Tuhan adalah antara aku, engkau, dan keturunanmu. Kejadian 17 ayat 7, ulangan 4 ayat yang ke-40. Janji kepada anak-anak ditekankan juga dalam perjanjian baru. Bagi kamulah dan bagi anak-anakmu. Kisah Rasul 2 ayat 30. Dalam perjanjian baru, semua orang beriman merupakan anak-anak Abraham. Galatia 5 ayat 15-17. Maka, sebagaimana anak Israel terhisap dalam umat Allah, demikianlah anak Kristen terhisap dalam umatnya. Tanda masuk bangsa Israel adalah sunat. Tanda masuk umat Kristen adalah baptisan. Perhatikanlah perbandingan antara sunat dan baptisan sebagai berikut. Sunat itu untuk laki-laki, kemudian baptisan untuk laki-laki dan perempuan dalam Kristus. Laki-laki dan perempuan sama, seharkat dan setara. Galatia 3 ayat ke-28. Pertanda keanggotaan dalam bangsa duniawi tertentu, tetapi di dalam sunat. Tetapi dalam baptisan diberikan kepada semua orang yang percaya kepada Yesus dan seluruh bangsa. Kemudian sunat mewajibkan orang untuk melakukan seluruh hukum Taurat. Galatia 5 ayat 3. Namun baptisan menyatakan bahwa Kristus telah menghapus segala utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Kolose 2 ayat 11-15. Sunat kelihatan dalam daging. Baptisan tidak ada pertanda permanen pada tubuh, menekankan bahwa materai kekristenan adalah kehadiran Roh Kudus dalam hati kita. Batiniah yang dibersihkan lebih penting daripada lahiriah yang bersih. Dalam perjanjian lama, ada orang-orang yang disunat, tapi mereka tidak turut mengenal Allah sebagai Tuhan dan Raja hidup mereka. Paulus membedakan Yahudi sejati dan Yahudi lainnya. Roma 2 ayat 28 sampai dengan 29. Sunat tidak menyelamatkan manusia. Demikian juga baptisan tidak menyelamatkan manusia. Bandingkan 1 Korintus 10 ayat 1 sampai ke 6. Kalau baptisan pada usia bayi tidak dijawab dengan iman di kemudian hari, maka baptisan itu tidak mempunyai arti sama sekali. Baptisan usia bayi hanyalah untuk anak dari orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu anak dari orang tua yang sudah sidi. Pada pembaptisan anak, orang tua berjanji untuk mendidik si anak percaya kepada Tuhan. Halaman berikut. Percaya kepada Tuhan Yesus dan membesarkannya sesuai dengan firman Allah. Jelas bahwa orang tua tak mungkin dapat membesarkan anak-anak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau orang tua sendiri belum mengenal Dia. Janji-janji Tuhan diberikan kepada orang yang takut akan Dia dan melakukan titahnya. Mazmur 103 ayat 17 dan 18. Kalau kita dibaptiskan pada usia anak, kita harus berterima kasih kepada Tuhan bahwa Ia memberikan kepada kita orang tua yang membesarkan kita sebagai Kristen, sehingga sekarang kita bersedia mengakui Yesus sebagai Juru Selamat kita. Pelajaran ini dapat diakhiri dengan penjelasan-penjelasan tentang liturgi dan pelaksanaan baptisan kudus di jemaat Anda. Demikianlah pelajaran yang ke-34, kita akan lanjut pelajaran selanjutnya. Shalom.